Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, saya akan cepat saja karena materinya panjang ini. Tapi saya lebih suka nanti tanya jawab. Setuju? Kenapa muka saudara tegang? Santai aja. Seperti menghadap Tuhan aja saudara. Let's go pray. Bapak berkati kami. Buka hati kami Tuhan. Kami tahu ini datang daripadamu dan semuanya gak ada kebetulan. Ini rancanganmu Tuhan. Jadi kami percaya bahwa Engkau selalu meletakkan kami berencana-rencana yang hebat. Dan endingnya selalu sukacita dan bahagia. Kami percaya dan kami aminkan. Amin. Oke, saya butuh PowerPoint-nya boleh ditampilkan. Oke, ada satu hal penting karena saya bekerja di marketplace, saya banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan. Ada hal-hal yang mengganggu saya. Yang pertama adalah begini, banyak perusahaan-perusahaan yang gak suka sama orang Kristen. Sorry, saya mesti katakan itu. Karena banyak perusahaan yang, wah Pak, kalau orang Kristen banyak izin Pak, KKR lah, nanti inilah, pergi sana lah. Lama-lama mereka jadi marah. Karena saya bersentuhan dengan beberapa owner perusahaan. Pemilik gitu, wah Pak, itu kalau datang Pak, doa Pak, meja diurapin Pak, itu segala macam. Tapi korupsi juga Pak, gitu kata mereka. Saya nggak tahu karena saya bersentuhan dengan mereka gitu kan. Apalagi Pak, kalau mau retret Pak, mereka izin Pak 3 hari, besoknya sakit, jadi 5 hari Pak. Itu yang terjadi, jadi saya pikir kenapa ya kayak gitu ya. Saya nggak salahin sih. Lalu kualitasnya, kalau saudara percaya saudara benar-benar anak Tuhan, saudara percaya bahwa Tuhan itu kita hebat, kok kita nggak hebat ya? Kan aneh dong, bener gak? Aneh dong, harus aneh. Saudara percaya, saudara believe, pakai faith dan sebagainya, bla 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 bla, ya kan? Jadi apa yang penting sebetulnya? Nah, selalu saya pelajari lama-lama, oh ternyata ini yang penting. Jadi di dunia marketplace sana, di dunia yang nyata di sebelah sana itu, ada yang namanya soft skill. Nah sementara yang diajarkan di seluruh TK, SD, SMP, SMA, bahkan kampus sekalipun, itu hard skill. Oke? Coba saya tanya, masih hafal Pancasila? Jangan lupa lagi. Pak, di saya bukan 5 lagi Pak, cuma 3. Betul? Lebih sulit menghafalkan Pancasila daripada menghidupi Pancasilanya. Nah itu yang saya bilang hard skill tadi tuh. Saudara lebih suka murid saudara pintar toh? Wah pintar, ranking, segala macam, bla 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 bla, gitu. Tapi nggak punya karakter. Wah ngeri itu. Nanti yang sesi kedua itu benar-benar materi saya nggak pernah bikin materi lama, Bapak Ibu. Saya bukan jual modul, saya duduk diam. Kalau orang Kristen bilang saya butuh pewahyuan. Jadi materi saya semuanya baru. Jadi saya baru bikin tadi pagi, yang tadi malam gara-gara ngobrol dengan Bapak, saya bikin materinya, judulnya bagaimana kita mempersiapkan masa depan dengan generasi kita. Itu nanti yang sesi 2 tuh. Jadi emang betul-betul gini loh, kenapa hard skill? Kenapa nggak soft skill? Gitu. Can I use the pointer please? May I? Ya. Dan saya orang yang pakai data. Saya bicara pakai data, karena kalau pakai data berarti valid toh. Ya, jangan katanya, ini ilustrasi, enggak. Saya pakai data, biar saudara kuat dengan data. Guru harus kuat dengan data. Gitu. Nanti di akhir saya kasih tahu, Anda harus belajar baca literasi-literasi yang berkualitas. Itu banyak, di Google banyak, di YouTube banyak, tinggal cari aja. Penyakitnya cuma satu, males. Itu penyakitnya. Jadi Anda gak gampang bilang rajin pada murid, tapi Anda juga males. Ya, teaching with soft skill. Yo, why soft skill? Nih, kalau Anda baca buku ini, Gillian Eisler, dia bilang bahwa penulis buku meminta kepada sekitar 500 orang CEO. Berarti orang penting atau orang tidak penting? Penting CEO boy. My goodness, look at that. Ya, berbagai perusahaan. Bla bla bla. Lalu diambil nominasi 50 orang tersebut dan dikasih tahu apa sih hebatnya mereka. Gak janjian ini CEO-nya gak janjian. 500 dipersil 50. Dan dari hasil datanya 26 orang tersebut ini, 50 orang tersebut ini mengatakan bahwa ada 20 nama ini yang the bestnya udah. Ini mereka yang the best CEO-nya nih. Diwawancarai, bla 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 bla. Lalu muncul ini bahwa dari 50 orang tadi itu yang mereka kembangkan soft skill-nya, bukan hard skill-nya. Dari kriteria 10 ini rata-rata hampir semuanya soft skill. Passion, itu soft skill.
Ya kan, intelligence and clarity of thinking, itu soft skill. Nah bagaimana Anda di sekolah ngajarnya hard skill? Itu kan, my goodness. Saya berapa saudara hari ini benar-benar belajar sesuatu ya, lihat ya. Ego in check, inner peace, kreatif and inovatif. Kreatif and inovatif. Waduh. Strong family life. Positive attitude, itu soft skill. Kebahagiaan yang sejati itu ada dimulai dari rumah. Statement saya gini, if your family okay, your life okay. Nah pertanyaan saya, your family okay nggak? Nah kalau family lu udah nggak okay, terus Anda keluar bawanya vibrasi yang negatif, maka bermasalah lah saudara. Dan anak-anak yang kita didik itu family-nya nggak okay. Saudara mulai tegang ya, saya suka sudah tegang. Kalau dia sudah sedang berpikir keras. Ya kan, bahkan bara pencari kerja, soft skill yang paling utama. Udah, nggak lolos interview. Saya punya pengalaman yang buat saya lucu banget, funny banget. Di satu perusahaan oil company, perusahaan asing di Jakarta, terus saya diminta untuk menginterview manajer. Levelnya manajer, oke? Jadi itu tadi tuh kayak yang kemarin nanya di Zoom ya. Apakah penting IPK segala macam? Oh dipakai itu sama orang Indonesia. Harus 3 sekian, bla 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 bla. Fasih bahasa Inggris, bla 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 bla. Lalu saya interview. Satu orang lulusan S2 dari Australia. Saya nggak perlu sebut kampusnya, ngetop di Australia. Udah. Ya, Jojo pasti tahu tuh kampusnya di Australia tuh. Jadi saya interview dia. Kan sudah speaking English dong, betul? Pakai bahasa Masa Tobelo kan nggak mungkin. Speaking English gitu. Jadi udah bla 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 bla. Terus dia jawab. Yang buat saya aneh, dia sekolah di Australia 5 tahun. Inggrisnya itu kayak orang baru belajar. Saya bilang, are you okay? Dia bilang, yes, I'm okay. Gitu. Jadi sepanjang 20-30 menit dia seperti baru belajar grammar Inggris. Saya bilang, oke, kita pakai bahasa Indonesia deh. Lu kenapa? Terus bilang gini, aduh Pak, saya grogi. Ya Tuhan, S2 interview bahasa Inggris grogi. Saya nggak salahkan grogi. Grogi 5 menit pertama fine, oke? Masa 10 menit kemudian masih grogi, dicek ke dokter. Jangan-jangan ada masalah lu sama hidup lu. Quality. Oke. Ya, lihat nih. 3 pilar utama di dunia kerja. Knowledge, skill, attitude. Semua bilang, 1, 2, 3. Knowledge. Dan Anda tahu, yang knowledge sama skill itu cuma 20%. Attitude 80%. Kalau saudara kurang knowledge, gampang. Baca buku aja, googling aja literatur, pasti pinter. Kalau Anda kurang skill, ikut training. Selesai. Tapi kalau Anda gagal di attitude, nah ini yang berabe. Murid-murid Anda tuh bukan gak punya skill, bukan gak punya knowledge. Mereka gagal di attitude. Masih gak percaya? Saya kasih bukti ya. Tahu pakar matematika dulu yang di Indonesia nih? Yang selalu kirim untuk Olimpiade, ada yang tahu siapa namanya? Yohanes? Iya. Dia bawa 10 anak dari Papua. Betul? Tahu ceritanya? Nggak tahu kan? Saya kasih tahu ceritanya. Itu kami debat waktu pendidikan. Kami punya komunitas para pendidik di Jakarta. Saya masuk di dalamnya. Itu debat. Wah, kalau daerah timur itu berat mereka untuk berpikir pintar. Oh, marah kita. Saya berdiri pertama. Jangan kurang ajar. Saya dari timur. Saya pintar, saya bilang itu. Terus dia bilang, iya tapi lu gak bisa kontrol emosi. Nah, itu beda. Itu hari-hari saya bilang. Pak Yohanes pergi dia ke sana. Dia ambil 10 anak. Juara. Juara kan. Berarti otak di Jawa sama. Yang bikin beda, attitude-nya. Nah ini beda. Otaknya sama. Tuhan ciptakan kita gak dibeda-beda. Oh yang Papua dia kasih kurang 10% dia punya otak. Oh yang dari Maluku Utara tuh, oh jangan tuh 30% kasih kurang. Oh yang di Jawa 120 lebih. Enggak, Tuhan gak ciptakan begitu. Dia ciptakan sama. Semua bilang sama. Sama. Jadi gak ada bedanya kualitasnya. Yang beda attitude-nya. Saudara kan mengeluh attitude guru-guru di daerah kan? Betul? Kenapa ngaku gak yakin? Iyalah saya di sana kok. Betul? Makanya kita harus jadi attitude yang baik. Belajar hari ini. Nih lulusannya nih. Saya udah
kompetensi lulusan mahasiswa Indonesia ini seperti ini nih. Nih. Dan ternyata begitu saya cek, hoax. Kalau demo saja pintar. Nih, lihat tuh hasil survei. Di semua negara, soft skill nggak ada, hard skill. Saya lama di Singapura, 3 tahun saya di sana, kerja. 2 tahun saya training perusahaan di Singapura. Saya lihat terus, gue bilang bangsa gue lebih pinter. Kenapa? Mereka bagus attitude-nya, tertib. Lampu merah berhenti. Kalau kita nanggung. Benar? Nanggung. Belum merah kok. Nanti kuning begitu tilang. Pak, kenapa nggak berhenti? Ya kan masih kuning ke merah-merahan, Pak. Belum merah. Ada aja, itu attitude. Banyak alasan itu attitude. Excuse lah, inilah. Ya kan? Terlambat, kalau kita terlambat, maka otak kebohongan itu kan penuh dengan rangkaian kata-kata. Kenapa terlambat? Bocor Pak bannya Pak. Nah, kenapa nggak ditambal? Waktu mau tambal, tambal tutup Pak. Bohong pertama, bohong kedua. Kan bisa cari yang lain Pak. Wah ini berat Pak, DP motor. Ada aja bohong itu begitu kecepatan angin. Benar? Sudah makan nih, tiba-tiba ada kita makan Japanese food, keren nih, mahal nih. Udah makan belum? Belum. Padahal sudah. Itu sederhana teman-teman. Makanya ini kalau Anda nggak punya ini harus coba baca baik-baik. Ya, ini nih. Aduh. Sorry, saya balikin lagi. Nih. Tempo bilang begini nih. Mana ada hard skill? Mana? Nih. Waktu di Yogyakarta 2012. Ya, sehingga karakter kerja dalam bidang mesin produksi yang harus dikuasai belum dapat ditunjukkan secara nyata dalam proses bekerja. Tuh, saya kemarin ngobrol sama Bu Heni tuh. Lihat tuh. Kenapa ini penting banget? Kenapa? Karena sertifikasi penting. Karena ini orang nggak siap kerja. Karena cuma kejar tayang, saudara. Habisin paket, udah selesai. Nih. Harvard University tinggal di Indonesia 22 tahun. Profesornya tinggal di Indonesia 22 tahun. Sampai kawin orang Indonesia. Dia bikin penelitian, nih penelitiannya. Ya kan? Kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja, hasil dari Harvard University adalah hard skill-nya itu cuma 20, soft skill-nya. Nah ini Indonesia nih. Lihat baik-baik. Ini negara, saya nggak marah sama negara kita, enggak. Saya juga orang Indonesia. Cuma saya bantu bagaimana merubahnya. Nih, dunia kerja butuhnya soft skill, sekolah ajarkan hard skill. Makanya Nadiem kemarin bikin ide untuk university, sekolah nggak usah lama-lama. Praktek yang lama, kampusnya bergolak, marah, nggak bisa dong. Kenapa? Kampus cari cuan sekarang. Jangan dong Pak, praktek 2 semester aja. Pinter apa 2 semester? Lihat nih. Lihat, bedanya jauh sekali kan? Wah, gila. Lebih anehnya lagi, mata pelajaran 13 yang diuji cuma 4. Dan mati-matian kudu hafal. Dulu waktu zaman ujian nasional, itu sekolah udah mulai seperti dalam kondisi tekanan yang semacam iblis mau datang gitu. Mereka bikin sembayang lah, ujian nasional. Dulu gue waktu masih muda, sekarang gue masih muda. Dulu waktu gue masih muda, kan dulu Eptanas kan, paham kan? Saya emang gak takut masih main-main di luar segala macam. Kenapa? Nyontek bos. Gak ada tegangan. Sekarang mau ujian anak saya, Pak, kau ujian nasional gimana? Gak apa-apa, gak lulus gak apa-apa, bapakmu gak butuh lulus kok. Enak ya bapaknya kayak gue tuh. Ujian nasional mencekam, betul. Bahkan ada yang kesurupan, saya gak tahu di sana. Di Jawa, yang kesurupan, ujian nasional. My goodness, kayak Yesus datang 2 kali. Mencekam banget sekolah-sekolah tuh. Bikin doa lah, dipasang menyan di ujung-ujung. Ujian nasional, gila. Saya orang pertama yang bilang saya gak suka ujian nasional. Udah diuji cuma 4, terus kuliah gak dipakai. Aduh. Terus kita bangga, udah lulus nih. Saya kalau lihat orang lulus ya Tuhan tambah lagi pengangguran. Mereka gak kerja. Saya kasih tahu ya, kalau mahasiswa nganggur 3 bulan, itu cuma hanya malu dia.
masuk ke 6 bulan, mulai stres dan agak depresi. Oke? Masuk bulan yang ke-9, udah mulai aja agak jahat itu. Mulai kriminal gitu. Lewat setahun, jahat. Udah, cek aja nganggur-nganggur lama tuh. Coba cek aja. Pinggir-pinggir banyak pengangguran nih, cek aja. Kenapa? Soft skill-nya gak jalan. Mengerikan. Nah ini, Anda baca buku ini Peggy Close, lihat ya. Sumber kecemasan dan frustasi bukan berasal dari penguasaan keahlian teknis atau profesional hard skill. Sebaliknya, masalah selalu berasal dari kekurangan dalam penguasaan soft skill. Karakter dari perilaku non teknis yang diperlukan untuk menuju krisis karir yang sukses. Soft skill benar-benar penting. Mengapa banyak orang sukar mempelajari soft skill? Jawabannya, bagi sebagian besar orang, soft skill dianggap tidak terlalu penting. Mereka pun bingung tentang soft skill sesungguhnya. Jadi apa sih soft skill? Yuk kita belajar ya. Guru itu punya 4 kompetensi ini. Ya, nih kompetensinya. Muncul dia, ada pedagogik, betul? Apalagi? Sosial? Anda nggak tahu. My goodness. Wow. Wah ini perlu pendalaman nih jadi guru nih. Ya, saya kasih PR deh. Senang banget dapat informasi. Dan dua-duanya tuh ada, soft skill dan hard skill. Nah kenapa ini penting sekali, lihat nih. Karena soft skill itu cuma dibagi jadi 2, semua bilang 2. Apa saja? Intrapersonal dan interpersonal skill, cuma 2. Itu soft skill. Intrapersonal dan interpersonal. Nah kita bahas yuk, apa tuh intrapersonal? Nih, keterampilan seseorang di dalam apa? Mengatur. Nah, gimana? Nih, tuh. Nih, intrapersonal nih. Transforming belief. Yang gak mungkin jadi mungkin. Setuju? Ya kan? Change management. Mengatur dirinya. Kapan mandi. Kapan beredar. Betul? Kalau jomblo jangan banyakkan doa. Kalau jomblo beredar. Jomblo berdoa, lu pikir zaman Nabi Adam. Minta Musa kasih turun. Kalau jomblo beredar, banyak teman. Nongkrong di kafe, pergi ke mall, dada-dada. Single nih men. Supaya laku. Jomblo berdoa syafaat tiap malam. Tuhan flik di atas. Mau nikah luar sana ya. Beredar ke, main ke. Oke. Balik lagi dong PowerPoint-nya. Ya. Jadi ini yang soft skill nih, intrapersonal. Stress management, bisa gak ngatur stres? Ya kan? Pressure gitu kan. Time management. Sebetulnya gak ada materi time management, coba cari aja. Time management itu sebetulnya bagaimana mengatur habit. Nah gitu aja tuh time management. Creative thinking process, be kreatif. Lalu goal setting, apa nih? Jangka panjang, jangka pendek. Oh gue mau kurus nih, jadi mesti jalan kaki seminggu. Jangka panjang, jangka pendeknya, wih bisa tenaga gue turun. Ada goal-goal kecil dibuat. Lihat, ya kan? Akselerasi learning, belajar dengan cepat. Waduh ada gini, sudah cuma nanya di feed up terus, disuapin terus. Wah, parah dong. Apalagi sudah di daerah. Transformasi karakter. 20 tahun yang lalu, waktu saya ketemu Cornelius Wing, saya di mentor beliau, dia bapak rohani saya. Itu acara di puncak di kota saya. Lalu saya dibaca sama dia dan saya kasih satu statement. Mulutmu ini bahaya. Terus saya ingat banget kalimat itu ke saya. Mulutmu, kenapa kok kamu kalau ngomong gila loh. Itu mengganggu orang. Saya bilang, wah bahaya dong kok. Enggak, makanya kamu mesti banyak berdoa supaya statement kamu benar-benar mengganggu. Sejak itu saya aminkan. Makanya jadi trainer. Statement saya, wah gila. Peng, peng. Latih terus. Nah pertanyaannya, Anda udah beres belum nih intrapersonalnya nih? Masih telat. Bikin report masih males. Wah pusing kalau itu begitu. Lebih banyak mensusahkan orang dari membantu orang. Atur diri sendiri aja. Oke? Yuk. Interpersonal, keterlambatan dalam membangun hubungan dengan orang
Nah ini. Nah cuma ini aja. Nih, apa aja sih? Yuk, tuh. Communication skill, public speakingnya gimana? Gimana public speakingnya tuh? The way you talk in front of a lot of people, itu gimana tuh? Itu. Motivation skill. Jangan cari motivator, karena Anda juga motivator. Benar? Saya lagi kering, coach. Jadi saya mesti ke gereja dengar khotbah. Oh, jadi kita pergi ke gereja kayak dicas. Oke, udah semangat, pulang saya semangat. Haleluya, puji Tuhan. 3 hari kemudian drop lagi, minggu depan datang lagi. Jadi gereja udah kayak cas aja. No, gimana Anda bangun kehidupan kekristenan gimana? Buat saya, yang lain acara ini kepentingannya cuma 10%. Yang tadi Anda lakukan 15 menit itu yang luar biasa. Worship to God itu yang luar biasa tuh. Itu yang harus Anda tiap hari lakukan. Nih, karena itu yang buat Anda jadi motivasi. Termotivasi terus. Terus dan terus. Nah kalau gurunya termotivasi, berarti vibranya vibra motivasi. Mau ngajar gurunya stres, tekanan, uang gak ada, beras habis. Haleluya, sudah tuh dia. Masuk kelas mukanya udah bengkak. Wah guru bahaya nih. Begitu, apa tuh dia? Kalau gampang sekali naik pitam. Kondisi tekanan kan? Pressure kan? Apalagi gaji, dengar kabar gaji gak turun 2 bulan. Haleluya tuh dia. Udah tuh tanduk keluar semua tuh. Banyak tuh. Self-marketing skill. Personal branding bahasanya. Negotiation skill gimana? Ini interpersonal skill. Ini yang harusnya dilatih. Terus, saya lebih suka diskusi nanti. Ya, lihat nih baik-baik. Nih, tuh. Sekolah program mengenai soft skill, pola asuh, ya kan? Hidden kurikulum, ekstrakurikuler, bla bla bla. Cuma moral knowing, moral feeling, moral action. Cuman itu. Sekolah cuma bangun itu, nggak ada yang lain. Saya berharap. Kalau Anda setuju dengan saya, pulang, buat mereka bukan pintar, tapi cerdas. Bedanya apa pintar sama cerdas? Kalau cerdas dalam tekanan dia bisa berpikir, tapi pintar dalam tekanan gak bisa mikir. Itu bedanya. Pintar dalam tekanan dia gak mau. Dia harus ikut SOP-nya, gak bisa, ini gak ada dalam bukunya, ini gak ada, itu pintar. Tapi kalau cerdas, wah, dalam tekanan dia bisa, dia bisa gini. Gitu caranya. Ajarkan itu kecerdasan. Ya kan, penting sekali ini. Ya kan? Nah, makanya yang namanya soft skill itu kalau semuanya daripada hard skill. Jadi yang paling besar itu soft skill, bukan hard skill. Gitu. Nih tulisannya gak kelihatan. Yang besar ini nih soft skill, yang kecil itu hard skill. Gitu, paham? Betul? Siapa yang di sini waktu sekolah itu ranking 10 besar? Wah, makanya kelihatan aneh saudara kan? Terlalu pintar jadi kan? Betul? Sekarang saya tanya, apa efeknya dari 10 besar Anda itu? Apa efeknya sekarang? Orang tanya, dulu ranking berapa? Ditanya. Waktu mau pacaran misalnya mau mendekati hubungan, dulu ranking berapa waktu sekolah gitu kan? Soalnya papi saya tanya kalau rankingnya masih 15 itu gak bisa jadi mantu. Karena goblok, dia bilang gitu. Ada begitu dipakai dalam kehidupan? Gitu? Ada? Oh kalau di Jawa ada, orang Solo tanya ranking berapa? Ada. Ya kan, di bibit, bobot, bebet, babat, dan segala macam itu. Nah, gak dipakai tuh. Betul? Paling cuma dapat hadiah di sekolah. Bukan gak penting buat saya. Gini, kalau Anda mempersiapkan satu yang gak penting buat masa depan, why you get it? Kenapa mesti diambil? Saya bilang sama anak saya cuma anak satu, 17 tahun, saya bilang, Duncan namanya Luke Duncan Matthew. Saya bilang sama dia, Duncan, papamu gak butuh pintar. Nilaimu standar, it's okay for me, don't worry. Dia senang-senang saja, main segala macam, begitu rapor jelek, wah ini jelek nih bos. Agak naikin dikit lah, beres pak. Dia naikin, dia gak stres. Kan ada KKM. Tapi waktu kemarin dia mau pilih sekolah, kedewasannya muncul. Dia pilih 2 kampus, satu di Bandung, satu di Tangerang. Kita bawa ke Tangerang, saya berdua dan istri, enak di sini nih, kotanya bersih, ya kan? Rapi, kampusnya keren. Oh ini, kalimatnya muncul begini. Jangan mah, biaya hidupnya mahal. Wow, my son, 70 years old. Mahal, ini pasti biayanya mahal. Jangan, nanti papa sama mama kasihan. Padahal kan gak usah mikir, itu kan pikiran saya. Kenapa lo ambil bagian gua? Loh bener kan?
Kalau lu ngambil bagian gue, itu bagian papa. Jangan. Dan dia gak mau papa stres. Wah, langsung bilang itu. Tenang nak, papa pasti usaha mati-matian. Enggak, Bandung aja murah Pak. Sekolah juga gak mahal. Kedewasaan yang muncul karena hubungan yang baik. Bukan banyaknya peraturan. I can do anything for him. Even to kill myself. I love him like God love me. Gitu dong. Makanya great teacher dong. Saya ingat waktu ngajar di Tobelo itu pembelajaran hidup saya jadi guru tuh di Tobelo. Wah, itu kota bener-bener. Muridnya tuh aduh. Ujian nasional semua guru kasih jawaban. Karena begitu gak lulus, kepala dinas apa potong. Saudara macam gak tahu aja. Emang saya mau fitnah. Benar? Kepala dinas panggil bupati. Bagaimana ini? Pusat tanya nih kenapa jumlah ngurus lebih banyak. Jadi pura-pura kan waktu ujian nasional kan yang ngawas kan bukan guru lokal betul? Diputar kan? Itu cuma trik saja. Macam kita tahu lagi DP trik. Ya kan sini sana. Dia jalan pakai keras sebelah. Kasih. Itu mereka cuma lingkar saja. Lulus. Jadi yang goblok full. Yang tanah masuk sekolah. Lulus ujian nasional. Yang belajar rajin setengah mati bisa gak lulus. Begitu pindah Manado. Sekolah di Manado. Downgrade. Di Manado tes betul soalnya. Di Lokon tuh. Turun. Bikin malu Tobelo. Papa, kita masuk sekolah kenapa? Lu ngasih turun pak kita. Itu karena ngoni goblok Paul. Wah. Ini kondisi-kondisi begini nih yang begini-begini. Dan kita bangga, gue gak bangga. Saya mentor satu anak SMA, bapaknya kepala dinas perhutanan. Ya pertanian ya Pak itu ya. Bapaknya kepala dinas pertanian, anak jujur, takut Tuhan segala macam. Dia bilang, Kak Steve, saya tidak ambil kertas itu, saya kerjakan sendiri. Ini anak ranking 1 dari SMP sampai SMA kelas 3. Dan dia gak pernah bicara ranking, anak jujur. Saya pegang, saya mentor dia youth soalnya. Saya dulu kan youth pastor soalnya. Sudah, saya mentor segala macam. Dia penuh kejujuran, dia belajar. Salah. Dia nggak lulus nasional. Mama papanya menangis di rumah. Dia tenang-tenang saja. Dia pulang, mama papa kita terlulus ujian nasional. Mamanya pingsan, papanya berangkat ke dinas pendidikan. Anaknya santai aja, bikin segala macam. Terus dia bilang, kenapa lu nggak lulus gitu? Saya nggak mau Kak. Ini bicara kejujuran. Hati saya nggak damai sejahtera. Gue bilang, ngana top, kita bilang. 1D itu kan kalau di daerah di sana kan Tobelo kan kecil kan. Jadi semua tahu. Jadi semua orang stres. Anaknya enggak, pikir gereja, pelayanan, santai, dia youth. Dia ketua youth. Asik-asik aja. Sekarang masuk UGM itu beasiswa full. Yang ujian nasional nggak lulus nih, masuk UGM full beasiswanya. Coba. If you work with God, everything possible. Problemnya lu gak believe kan? Punya iman sih, cuma gak jalan. Nah ini yang saya mau bahas, yang penting di sini nih. Nih, orang ini bikin kacau dunia pendidikan. Emosi dan kecerdasan emosi, bahwa kecerdasan EQ lebih penting pada IQ. Ya kan? Daniel Goleman pada edisi majalah Time tahun 95, itu bahwa EQ udah di mana-mana. Masuk Indonesia tahun 2001, baru mau belajar tentang EQ. Ya kan? Yuk kita lihat ya. Stephen Covey, 7 Habits. Ya kan? Nah ini Ken Blanchett, guru besar marketing. Ya kan? Dalai Lama, menang Nobel Perdamaian. Bahkan Sun Tzu aja belajar kecerdasan emosi. Ini orang-orang timur terkenal dengan temperamennya. Gue orang Ambon, bisa lembut kok. Kalau nggak bisa menangin nih bini Batak begini nih.
Setengah mati nih dalam Alkitab, besi menajamkan besi. Keras yang keras. Wah. No. EQ. Kapan marah yang tepat, alasan yang tepat, dan orang yang tepat? Enggak ada. Dan emosi itu bukan cuma marah. Nafsu, cinta, bahagia, itu emosi. Dan hukum pertama mau belajar EQ, itu awareness, kesadaran. Nah, saudara sadar nggak? Ada orang gendut, dipanggil gendut, marah-marah. Gendut, coba panggil gendut lu. Kan lu gendut. Kenapa lu marah? Aneh. Malah mukanya Jaki bilang cantik, malah seneng. Kan ada hal yang salah di otaknya itu. Iya kan, hidungnya pesek, ya kan, matanya nggak karu-karuan. Ih, lu kelihatannya cantik hari ini. Masa sih? Itu kan gila. Faktanya nggak ada. Come on. Aware, sadar. Aneh yuk. Wah, dia bilang gendut mah, gendut lu. Terus marah, awas ya, gue nih gak gendut. Lah kalau lu gak gendut, gue apa? Itu saya belajar itu ya, itu butuh 8 tahun. Saya kan master EQ, saya dapat gelar master EQ. Saya 8 tahun belajarnya. Karena belajar itu bukan buat training, buat diri saya dulu. Saya ini orang Ambon temperamen, orang Timur tahu lah kan. Orang bilang bakuhaga, lihat, gue tancap lu. Kan gitu kita nih. Gerakannya kan cepat kita nih kan ya. Makan di restoran, lihat-lihat segala macam. Kenapa lihat-lihat lu? Terus dia bergerak, mau didapat. Kan dia gitu. Saya belajar EQ buat itu. Bukan buat training, bukan. Buat itu. Saya gagal 9 kali bangun hubungan tidak menikah karena EQ. Karena emosi. Jadi waktu saya pacaran dengan dia, saya mesti berubah. Saya gak boleh pakai gaya keambonan saya. Berantakan, bisa gue tancap mertua gue nih. Oh, sudah. Saya datang ke rumahnya. Itu papa mamanya nggak terima baik. Ada orang Batak di sini. Kan mesti pakai marga kan? Lah saya punya Patikawa. Patikawa tuh nggak ada marga di Batak, nggak ada itu. Nggak ada itu marganya itu. Jadi Ambon itu marganya. Dan kalau mau kawin sama satu marga mesti dengan paribannya. Betul? Oh, rasa kita nih. Kan gitu kan. Setengah saya datang ke rumahnya. Oh, mau ketemu pita segala macam. Lihat saya gini. Nggak ada. Dia mau pergi sama calonnya. Didatengin calonnya. Ini milik gue nih. Tanya aja kalau bohong. Oh, ketawa dia kan. Datengin calonnya. Di mana? Dari mana? Dari Mataram. Tinggi besar. Batak juga. Nggak mundur bos. Gila. EQ. Kontrol emosi kan. Kecerdasan emang nggak mundur. Santai ketawa. Calonnya? Iya. Keren. Serius. Saya bilang serius. Cuman saya belajar satu hal. Dari mentor-mentor saya yang hebat-hebat itu. Kalau Tuhan sudah bilang dia milikmu, lu mau pergi kemanapun, you'll be mine. Pakai itu, jangan pakai dukun. Oh bener saya, cuman dia saya pacaran saya berdoa. Yang 9 saya gak pakai doa, ini pakai doa. Gagal 9 kali bos. Iya kan, makanya saya pakai doa. Belajar, mengimani, ya kan, saat teduh. Belajar semua pokoknya. Yang bau-bau rohani saya belajar semua. Saya belajar EQ. Sekarang, my goodness, mantu kesayangan bos. Tanya, keluarga besar kumpul, saya pimpin doa. Bye-bye. Ya kan, dalam apa tuh kalau kita acara yang keluarga besar tuh yang di gereja tuh. Yang satu marga tuh, yang saya suka diambil di HKBP. Satu marga besar itu loh. Ya kan, bulan tahun gitu kan. Saya pimpin khotbah. Orang HKBP yang mau pimpin khotbah, cuman gua coy. Marga Patikawa, injak HKBP, pimpin khotbah. Itu kalau bukan Tuhan siapa? EQ. Jadi terkenal saya di HKBP kan. Wih, jalan kan. Kemarin khotbah bagus sekali Pak. Oh mantap. Banyak pujian. EQ bos. EQ. Mana kemarin yang belum pernah ciuman? Berdoa baik-baik.
Ya. Nah, ini beberapa literasi yang Anda bisa ambil ya. Ini orang-orang ini Anda bisa cari di googling dan segala macam. Ini orang hebat ya. Ini orang-orang yang urusan dengan dunia pendidikan. Ya, ini orang yang urusan dengan dunia pendidikan. Ya, ini semua mereka ini, Anda cari aja, dia nggak muncul. Saya sudah bikin PDF, nanti saya kirim ke, ya nanti itu di-sharekan, Anda bisa lihat. Ya, ini benar-benar saya belajar banget. Ini benar-benar keren, percayalah sama saya. Saya sudah ikut mereka, Anda bisa join di mereka. Ya, ini penting ini buat Anda, jadi Anda tahu. Nah, salah satu yang mau saya coba jelaskan adalah ini, namanya Ron Clark. Ini true story. Ya, saya ada filmnya, Anda menonton filmnya? Ron Clark? Ya, Ron Clark ini kan, wah keren banget ini. Ini guru bisa dance, bisa nyanyi segala macam. Ini sekarang sekolah terfavorit di Amerika. Anda kalau lihat, Google aja ya, ronclarkacademy.com, cari. Wah gila tuh sekolah tuh. Sekolah begitu. Sekolah siap, beri salam, selamat pagi Bu. Itu tentara. Militer, benar. Sekarang lihat di YouTube, orang masuk sekolah bisa tas. Cah, begini. Itu kalau zaman kita habis. Udah panggil kepala sekolah. Oh bikin apa? Nggak kreatif kan? Sekarang kreatif. Pakai beginilah. Ada gambar, inilah. Kreatif, kenapa? Sekolah harus menyenangkan. Oh sekolah kok udah stres. Yang masuk juga mukanya udah gak karu-karuan bikin stres. Makanya gua heran anak di bawah 17 tahun depresi. Hei, depresi itu bahaya loh. Stres baru naik depresi. Ayo sekolah, nggak mau mama, takut. Ada yang begitu. Kata sekolah menakutkan. Dulu saya kalau nggak sekolah malah stres. Saya maunya sekolah kenapa? Bisa main, bisa gaul segala macam. Menyenangkan sekolah. Kata sekolah tidak boleh menakutkan. Harus fun. Jadi guru harus fun. Nah bagaimana kita bisa senang terus tiap hari? Makanya selalu connect sama yang di sana. Bukan plafon, bukan yang di atas lagi. Sama dia. Itu kekuatan saya satu-satunya. Waktu dia masuk di pikiranmu otak sebelah kanan tadi. Waduh. Pola pikirmu menentukan pola perilakumu dan menentukan pola hasilmu. Setuju? Jadi kalau pikiranmu Tuhan, perilakumu Tuhan, hasilnya pasti yang Tuhan mau. Gak ada yang mustahil, bos. Gak ada yang mustahil. 5 tahun saya ngajar, tangan saya gak pernah pukul anak, mulut saya gak pernah menyakiti dengan verbal, gak pernah. Salah satu anak di sekolah itu, papanya tentara, anaknya tomboy, punya adik 2, masih SD. Dia SMP kelas 3, cantik hitam manis. Tapi hobinya itu berkelahi sama cowok. Dan kalau dia berkelahi, dia gak pernah kalah sama cowok. Karena di rumahnya, sparringnya papanya. Papanya tentara. Saya pernah ditunjukin badannya. Itu dipukul oleh semua benda. Yang terakhir dipukul pakai daun pisang itu. Dia punya tengah daun pisang itu, pelepah yang besar. Dipukul sampai hancur di badan. Ini anak pahit sama papanya. Luka. Waktu masuk di kelas 3, saya bilang gini, kamu ketua kelas. Pak, jangan saya. Kamu ketua kelas. Pokoknya kalau bapak masuk murid tidak lengkap, kamu udah paham. Siap. Jadi kalau pas pelajaran saya, dia security memang. Dia harus masuk. Perempuan. Rapi. Terus dia bilang, bos, mantap. Keren. Saya izinkan dia. Dan di kelas dia gak ribut. Dia berdiri di belakang. Begini. Saya jaga dia. Satu hari dia gak punya uang. Dia gak bisa jajan di kantin. Dia malu minta ke temannya. Saya lihat dari jauh di ruang guru, saya keluar. Namanya Kristina, kemari. Siapa Pak? Perintah apa? Tentara tuh. Gak jajan. Si kenyang. Jam 4
Oh ya, jangan bohong maksudnya. Kasih 5.000, jajan sana. Jangan Bapak, tidak boleh. Boleh, ini perintah. Siap Bapak. Dia jajan. Kalau kamu tidak punya uang, datang sama Bapak. Iya Bapak. Satu hari bagi rapot, papanya datang. Tentara besar, orang timur. Tentara besar datang. Wali kelas bicara, wali kelas apa? Saya punya anak makan apa, rapotnya jelek. Dia pakai meja, pang. Toto Fori guru ya. Toto Fori itu komentar. Saya masuk, iya Bapak bagaimana? Ini sekolah macam apa nih? Anak saya gak pintar. Anak Bapak pintar. Lalu nilai begini. Itu belum, kan belum naikkan kelas. Baru rapot setengah semester. Nanti dia pasti bagus. Awas saya jangan main-main ya. Besok saya bakar sekolah ini. Saya tenang aja. Panggil Christine, belajar sedikit biar bagus. Oke Bapak. Saya bantu dia malam, saya belajar dia. Naik nilainya. Naik. Dia pindah ke SMA. Begitu lulus, dia bilang, Bapak terima kasih. Saya kenapa mau sekolah terus? Karena mau ketemu dengan Bapak. Saya peluk dia. Hari ini, dia dokter di Surabaya. Saya bilang, kamu boleh punya bapak kandung yang tidak sayang, tapi saya sayang kamu. Pakai hati saya sayang kamu. Kemana kamu pergi, cari bapak. Tahun ini dia menikah dengan dokter bedah. Saya masih kontak dengan dia. Dia bilang, Bapak kalau nanti papi saya tidak datang, Bapak yang menggantikan papi ya. Papi masih hidup kan? Masih Bapak, jangan. Nanti Bapak dapat tembak nanti. Papimu saja yang di pelaminan, jangan Bapak. Tapi sudah bilang, dia bilang gak bisa datang Bapak. Kalau tidak bisa, Bapak datang ya. Saya datang kalau Papi. Tapi Papi nanti kasih surat supaya jelas. Yang saya di pelaminan kalau dia dapat tembak, mati saya nanti. Tahu kan waktu Anda mengasihi mereka, atau mencurahkan semua kasih pada mereka, vibrasi itu nempel, maka dia akan tunduk padamu. 1 Korintus 13, semua bicara kasih, punya hati. Itu yang buat saya, buat pendidikan tuh buat saya, wah gila, hati banget. Ron Clark, waktu dia mengajar, gila keren banget loh. Itu guru yang dulunya diragukan di sekolah pemerintah segala macam. Oh. Putar filmnya dong. Lihat cara dia mengajar ya. Udah nonton filmnya dulu ya. Ada filmnya tuh, 1 saya bilang. Bisa keputar kan? Bisa ya? Oke. Teknik dia mengajar pendekatan kepada murid yang betul-betul human sekali. Sudut pandang dia melihat anak nakal itu adalah apa ya, hal yang baik gitu loh. Pendekatan dia nggak penghakiman. Lihat baik ya filmnya. Ini saya potong-potong karena filmnya panjang. Saya mau tunjukin ke Anda bagaimana cara mendekati murid-murid yang nakal gitu. Ini ada satu murid dihukum sama gurunya suruh berdiri di luar tembok. Ron Clark, ready for your first day? Yes, ma'am. I'll be with you in a minute and I'll introduce you to your class. Itu kayak dihukum, masukin kantong tempat sampah, suruh menghadap tembok. Based on even in the life of Ron Clark ya. Hi. What happened to you? Teacher says I can't learn, so I should go out with the Lihat ya, trash. kalimatnya ya. Settle down. Let's get out our silent reading. Lihat pendekatannya. I'm Mr. Clark. What's your name? Kathy Craig. Nice to meet you. I'm so sorry. I'm so forgetful. What's my name again? It's Mr. Clark. Oh, see? You just learned something. See? Let's get you out of there. Langsung jatuh cinta anaknya. Mr. Clark, Yeah. is you gonna be our new teacher? Ellen, no whispering.
Ini dia bikin ulangan, menghafalkan nama-nama presiden di Amerika. Dan gagal satu kelas itu. Nilainya jelek semua. Lihat bagaimana kreativitas dia dalam menghafal. Dia dapat ide di sebelah kamarnya. Dan bagaimana cara menghafal nama-nama presiden, menemukan musik. Ini yang dia lakukan. Kelasnya kelas berantakan. None of you passed the test. Oh, nggak ada yang lulus. And there is going to be punishment. Tapi caranya beda. I want you to pass these all around. Kita kan gitu tuh. Nah, tekniknya beda. Now let's get down to some presidential learning. We'll start with George Washington, straight from Mount Vernon. First president and commander-in-chief of the Revolutionary War so we could be free. John Adams was second, Thomas Jefferson third. When we fought for independence, their voices were heard. When in the course of human events, we took a stand and we've been doing it since. It's a tribute to the leaders of the USA. It's a president's rap. All right, okay, okay. Tribute to the leaders of the USA. It's the president's rap. It's the president's rap. All right, okay, okay. Tribute to the leaders of the USA. It's the president's rap. All right, okay. Yang paling badung di belakang tuh. Lihat. All right, back to your seats. Back to your seats, please. It's the president's rap. All right, okay, okay. Oke, tepuk tangan dong. Lihat. Ini saya training ini beberapa sekolah 10 tahun yang lalu. Dan dulu saya percaya bahwa di Jawa itu saya nggak tahu di luar. Tapi di Jawa sekolah Katolik terjun bebas, bos. Ditinggalin murid-murid. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Saya dipundang teman saya kemarin Pak Koko untuk bantu motivasi guru-guru. Jadi saya lakukan itu. Dan yang nangkep itu sekolah Buddhis malah. Sekolah Buddhis bikin pembaruan. Jadi sekarang di Pulau Jawa ini sekolah Buddhis yang lagi keren. Banyak orang yang tidak beragama Buddhis pergi ke sekolah Buddhis. Kenapa? Metodologi mereka mengajar keren. Dan hebat laginya orang-orang Buddhisnya, karena orang Buddhis mereka punya hati yang bagus banget. Jadi dia bantu gen otak. Gak mampu dibayar. Saya bilang gini, keren ya. Keren banget loh. Jadi sekian banyak sekolah dengan berbagai, kan ada sekolah agama, sekolah Buddhis yang nangkep. Bahkan mereka liburan, mereka bantu murid-murid SMP jadi aser di rumah sakit. Bantu mereka, selamat siang Pak, datang di rumah sakit segala macam. Gila keren. Saya kenal guru-guru banyak di sekolah Buddhis sekarang. Saya bantu mereka. Bikin teen camp. Kemana baru bikin? 400 anak teen camp bikin. Camp anak-anak. Tahu saya bikin acara gimana? Kita main semua yang heritage, yang dulu mereka nggak main. Main congklak, betul? Main engklek. Mereka bilang, ini apa Panggil saya Wah, berarti gue masih udah tua nih gue. Dia main engklek, main congklak, main yang zaman jamu, main enggrau segala macam. Tahu nggak? Exciting yang gila. Kita panitia promosi acara itu udah 3 bulan. Pakai IG segala macam. Cumanya bisa rampung orang hanya sekitar 5.000 orang lah yang ketampung. Yang mesti lihat, followernya 5.000 orang. Mereka waktu bikin acara itu, mereka pakai TikTok segala macam. 5,8 juta yang nonton. Gila generasi mereka. Makanya Februari bikin lagi. Pesertanya udah 2.000 waiting list. Coba, teknologi. Kita gak kreatif, mati kita. Wah Pak, kan saya sudah tua. Umurmu boleh tua, spiritmu jangan. Umurmu boleh tua, spiritnya jangan dong. Iya kan? Sekarang itu ada bedanya, manner tuh udah gak kelihatan. Nanti di sesi kedua saya bahas itu masalah itu. Jadi come on, pulang di tempat ini, bikin hal yang semakin gila. Einstein tuh gila, makanya dia hebat. Kita ini normal-normal aja.
Itu bikin sesuatu yang luar biasa kayak out of the box kayak there is no box kayak gitu. Aneh gitu mikirnya. Belajarnya jangan gitu-gitu aja. Oh saya kalau ngajar kelas saya gak akan sama. Komposisi kelas tuh beda. Bisa U-shape, bisa lingkaran, bisa mereka pakai teater style. Pokoknya asik aja. Saya mau ngajar apa nih? Gitu. Bikin mereka menarik. Kalau menarik mereka tuh pengen belajar terus. Ini sama semua. Saya ganti kata ulangan menjadi quiz. Menjadi speed thinking. ST. Saya beli bel. Bikin kelompok. Mereka kelas kosongkan. Kepingkirin. Bikin tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan buat ujian. Saya bikin pertanyaan. Yang bisa jawab lari pun bel. Ping. Ini. Salah. Ting. Jadi exciting. Ide dong. Ini cuman copy. Tulis. Menjawab. Kalau enggak pilihan ganda. Paling menyebalkan pilihan ganda. Cuma lihat kan. A. Oh B. Iya kan? Karena saya sudah tamat untuk hal menyontek. Saya masternya menyontek. Dari kecil saya sudah tahu itu. Jadi kalau saya bikin mereka exciting. Waduh saya gak belajar nih gak apa-apa. Semakin diulang dalam satu bentuknya game. Mereka semakin hafal kok. Begitu ujian bisa. Kaget gurunya. Pak tapi ini kan di kurikulum lagi. Itu yang buat kurikulum aja dia gak pernah mengajar kok. Suruh dia ngajar. Kalau gak stres. Saya pernah ngamuk waktu SMK pariwisata tuh bikin kurikulum. Saya orang pariwisata. Aduh Tuhan jangan salah sama saya pariwisata. Saya tamat di pariwisata dengan level tertinggi. Masa dia bikin kurikulum, gado-gado tuh masuknya appetizer. Itu dia belajar di hotel mana gado-gado appetizer itu. Oh itu salad Pak. Nenek moyang lu salad gado-gado. Indonesian food gak bisa dibuat disease, gak bisa. Karena itu Eropa dan Prancis. Dan yang bikin kurikulum langsung terus kalau itu salah. Saya ngamuk ke dinas tuh. Kamu sekolah di mana? Gado-gado itu appetizer. Ngawur aja bikin kurikulum. Sayur asem dibilang sup. Kan lu goblok. Dia sekolah di mana? Emang pernah lu makan sayur asem satu, terus jadi sup gitu. Terus makan sayur asem aja. Kalau gak muntaber lu. Indonesia makannya gak begitu, betul? Dia jadi satu. Yang main kosnya Padang dong, gue bilang gitu. Ngawur, makanya berantakan mereka bikin kurikulum tuh. Oh saya gak takut. Karena mereka gak ngerti kok. Jadi SMK pariwisata gak berqualified. Sabar. EQ. Stop. Itu bicara soft skill teman-teman. I'm finished. Pas banget.